Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nasional Akbar Surabaya rahimakumullah. Para pemirsa TV 9 dan pendengar SAS FM yang berbahagia, mari kita nasihati diri kita masing-masing, kita buka kalbu kita masing-masing untuk menyadarkan diri agar pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kata syukur memang sangat pendek, sangat singkat, mudah diucapkan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sungguh sangat sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Jadi walaupun kita sering mengucapkan alhamdulillah atau berkali-kali mengucapkan alhamdulillah, tapi Allah SWT menyatakan sangat sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Bukan sangat sedikit hambaku yang Islam, sangat sedikit hambaku yang beriman, sangat sedikit hambaku yang bertakwa, tidak, tapi sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Nanti penyiaran baca di surah Saba. Ini suatu statement yang harus menjadi perhatian kita. Berarti kemungkinan kita tidak termasuk yang sedikit itu, atau untuk menjadi yang sedikit itu perlu pemahaman, penghayatan, pengamalan, kesadaran bahwa syukur nikmat itu yang terpenting adalah bil arkan, dengan perbuatan. Ya, bil lisan, ya dengan ucapan. Bil jinan, ya dengan perasaan. Tapi bil arkan, dengan tindakan. Penjenengan jamaah ke masjid, wah ini salah satu wujud syukur. Tapi alangkah tidak banyaknya yang sadar jamaah ke masjid. Penjenengan duduk sabar menunggu pengajian sampai isya, ini bersyukur. Tapi betapa banyaknya yang tidak mau, jangankan nunggu sampai isya, wirid aja anak sempat, ya sempat, tapi ya merasa tidak sempat. Saya masih sangat prihatin kok kalau ada orang sholat salam kanan salam kiri langsung ngadeg, itu masya Allah, kok gak sungkan karo Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku ibarat mertamu gak pamit, ibarat ngengek gak cewek, ibarat makan gak wiji. Jadi harus kita usahakan tindakan kita adalah ekspresi syukur kita kepada Allah SWT. Lebih-lebih saya serukan, ayo kita ubah setiap selesai maghrib dan selesai subuh membaca tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Tidak banyak kan, 10 kali, tidak lama juga kok. Hadisnya sahih, sudah saya cek bahwa orang yang ngajekan tiap sore dan pagi atau tiap pagi dan sore membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka sama dengan memerdekakan budak dari Bani Ismail, dari keluarga Nabi SAW. 4 budak pagi, 4 budak sore. Padahal memberikan 1 budak itu nilainya sama dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau 4 budak berarti kan berapa? 4 kali 2 bulan berarti 8 bulan. Kalau 8, 16 bulan. Pernahkah kita puasa 16 bulan berturut-turut? Pasti tidak pernah. Ayo kita dorong diri kita untuk menjadi yang sedikit itu, menjadi yang pandai bersyukur. Syukur bil arkan, syukur dengan perbuatan, syukur dengan tindakan.
Moga-moga kita semua termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur pada Allah SWT, sehingga janji Allah pasti ditepati, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sangat hafal dalam membaca ayat, tapi hafal pulakah kita dalam aplikasinya, pelaksanaannya? Jika pandai bersyukur maka pasti dan pasti ditambah oleh Allah SWT, tapi jika tidak pandai bersyukur maka sungguh azab Allah sangat berat. Azab Allah tidak usah nunggu neraka lah, macam-macam azab di dunia ini sebagai bagian dari hukuman atau uqubah dari apa yang kita lakukan. Hadirin hadirat, para pemirsa dan pendengar rahimakumullah, saya masih ingin sekali lagi berbicara, menjelaskan mengenai akan bangkitnya PKI, Partai Komunis Indonesia. Besok tanggal 9 mereka mengadakan simposium di dekat Tugu Tani, Jakarta. Jelas simbol-simbolnya Palu Arit. Nama PKI mungkin belum muncul, tetapi faham-faham kerakyatan dalam tanda kutip itu adalah sosialisme, kemudian komunisme, komunal itu masyarakat, komunisme. Slogan-slogan yang dimunculkan sungguh yakin bahwa itu adalah akan berusaha mengeksistensikan, mengadakan, membangkitkan PKI dengan nama apapun, jelas terlarang. TAP MPR 25 tahun 66 jelas PKI terlarang. Kemudian ada turunan undang-undang yang lain bahwa faham komunisme, leninisme, marxisme jelas tidak diizinkan di negeri ini, dan pasti bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45, pasti sudah. Sekali lagi mari kita sadari dan sadarkan, terutama adik-adik pelajar, tolong jangan termakan dengan slogan-slogan busuk seolah-olah HAM, seolah-olah demokrasi, seolah-olah sosialisme, seolah-olah kerakyatan. Tapi sungguh kalau kita belajar dari sejarah, tidak pernah ada orang yang nyaman dengan komunisme. Pasti ada penindasan. Di negeri-negeri yang ada komunisme, Masya Allah, umat Islam sangat menderita. Di Cina, Allahu Akbar, pada 200 juta umat Islam Cina itu 200 juta, tapi terbelenggu. Di negara manapun lah sudah. Indonesia jangan. Dan saya dalam posisi sekarang ini sebagai ketua umum Ikatan Persaudaraan Imam Masjid seluruh Indonesia, insya Allah akan bekerja sama dengan Al-Akbar ini. Kita juga deklarasi dalam waktu yang tidak terlalu lama, memang tidak bisa terlalu dekat, tapi insya Allah ya minimal kita kumpulkan 1000 orang untuk deklarasi bahwa kita tidak ridho. PKI itu pengkhianat berkali-kali. Kalau kita mau baik masih mendingan lah, walaupun istilah rekonsiliasi disangka oleh yang lain, oke lah, pokoknya kita mau baikan lah wis, tidak apa-apa. Tapi jangan bangkitkan faham itu lagi, partai itu lagi, kelompok itu lagi. Orangnya silakan, sekali lagi, tapi sungguh kami tidak ridho. Umat Islam tidak bisa menerima kehadiran komunisme di Indonesia. Umat Islam tidak bisa menerima hadirnya PKI di negeri ini. Dan saya bulan Ramadan ini nanti akan melaksanakan gemblengan gratis, siapapun asal mau bersama saya untuk menghadapi PKI. Soal orang komentar silakanlah, tapi yang jelas orang yang sudah ikut kuliah solusi spiritual pada saya di Al-Qadar mesti tahu backgroundnya. Kita tidak mengadakan bid'ah sama sekali, tidak, bukan bid'ah. Saya berani berargumentasi secara terbuka kok. Beberapa waktu kan di syuting TV supaya orang semua tahu bahwa wilayah spiritual itu memang ada dalam Islam dan halal, sah,
dan hal, kemudian ada dasar-dasar Al-Quran dan hadisnya. Jadi tidak ngarang. Memang ada wilayah itu memang rawan penyimpangan, iyalah, tapi gemblengan yang saya adakan bismillah, biiznillah, insya Allah tidak ada penyimpangan. Justru saya mengadakan kuliah solusi spiritual di Al-Qadar itu dalam rangka membersihkan apa yang selama ini saya alami. Sudah puluhan ilmu, puluhan tahun saya mendalami, menyelami wilayah spiritual Kanuragan sudah lama lah, sejak entah tahun 70-an itu kan berarti wis rada suwe itu. Tahun 70-an saya wis gede, dikira cek cilik, enggak lah, saya wis gede. Sudah ngerti bangsa Kanuragan, sudah ngerti. Perkara dibacok gak tedas wis biasa. Tapi mbune sakniki gak roh aku. Tapi yang jelas bismillah, nawaitu, mohon pertolongan Allah SWT. Siapa yang ingin menghadapi bangkitnya PKI, silahkan ke Al-Qadar. Nanti bulan Ramadan saya adakan berkali-kali nanti, beberapa termin, sebab pasti akan banyak, dan harus berikrar, berjanji kepada saya menghadapi PKI. Nanti saya jelaskan, kalau memang sudah urgent, saya jelaskan terbuka. Dan saya jamin orang yang hatinya PKI tidak akan mempan, ya, saya jamin, bismillah, biiznillah, tawakkal ala Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa sama-sama datang ke sana, kemudian atine PKI gak kate mandi, tak ijazahno gak iso mandi, pasti. Sini sudah ada sistem seleksinya, sistem screeningnya. Mulai datanglah ke Al-Qadar tiap Jumat malam itu, biar ben ngerti minimal, ben gak bid'ah-bid'ahnya ilmu yang belum diketahui. Kan banyak toh, oh iki bid'ah, iku sesat, iku khurafat. Ya memang sing tiru kayak buntut gajah, belum gajah keseluruhan. Yang diketahui baru dalil sedikit saja dari Islam yang baru dipelajari kemarin, lagi iso terus langsung membid'ahkan. Ya mustahil lah, mustahil saya berani melakukan sesuatu yang beresiko bid'ah, beresiko khurafat, beresiko sesuatu, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Justru sekali lagi saya mengadakan kajian atau kuliah solusi spiritual dalam rangka membersihkan akidah kita, dalam rangka mengakademikan, mengilmiahkan ilmu yang selama ini dianggap invisible, dianggap tidak nampak, dianggap bahkan kemudian dianggap khurafat. Saya beranikan ini ilmiah, ini akademis, yang ikut banyak doktor, banyak hakim, banyak advokat, banyak ustadz. Sekali lagi nanti gratis, gak usah bayar, kecuali jalinnya ya tuku dewe-dewe, jalin aja lah, gak usah yang lain-lain, jalin wis. Apa zaman Nabi ono wis takoke yang kono gak nyangkene, tak terang nih di sana. Dan dulu waktu Gus Dur digulingkan, sebenarnya kan santri saya sudah banyak yang ke Jakarta, sudah bawa jalin juga, tapi saya pesini jangan digunakan sebelum ada komando dari saya. Dan kalau komando saya salah satu aja saya komando, kemudian lainnya mesti tersebar. Saya tidak ridho untuk disalahgunakan. Dan kalau dalam wilayah spiritual nek guru wis gak ridho tuh gak ada mempan, gak ada. Wis ngono kuwi, wis terserah difahami apa silahkan. Saya sungguh tidak, naudzubillah, tidak mengkultuskan diri, naudzubillah. Justru saya sekarang ini menghindari orang konsultasi langsung kok. Saya menghindari terapi langsung, saya sudah stop, hanya ngajar. Nek jane nek gelem nrimo terapi luwih akeh terapi, Mas. Wong sitok piro iku? Apa meneh aku gelem narip luwih bagus lagi. Lah ini nanti terima karo Guntur Bumi ya jek rada iso aku lah. Katakanlah Guntur Bumi andai kata dianggap hebat, oke lah silakan dianggap hebat. Tapi begitu saya tahu pertama, iya, saya tahu siapa dia. Tapi saya diam memang. Tapi oke lah, itu Guntur Bumi tidak usah kita rasani, dia sudah diekspos di TV, berarti dia terbuka untuk kesalahannya sehingga supaya orang tidak tersesat lagi. Maaf, ini jenis ngerasani yang dibutuhkan, saya nggak ngelek-ngelek. Saya hanya mengatakan waspada terhadap model-model terapi yang menyesatkan.
terapi yang kemudian ngakali, terapi yang kemudian malah disalahgunakan. Saya nek gelem narib yo rada akeh, tapi naudzubillah, bahkan saya haramkan semua santri saya untuk nanti kalau sudah bisa membuat tarif. Haram dalam perspektif hubungannya dengan saya. Kalau duwe jane yo halal ae, narib dokter yo narib kok padha ae kan, tapi ini tercela. Cuma kadang-kadang ya kebuangetan wis moro buwengi barang itu ya mulai ya matur suwun ngono tok ya enek kan ya wis gak apa-apa memang kita nama itu karena sudah saya umumkan. Kalau mau memberi bukan memberi saya, bukan memberi istri saya atau bukan memberi asisten saya, tapi silahkan niatkan sedekah untuk membangun masjid atau membangun pondok. Jadi bukan untuk pribadi, tapi ngono ki ya jarang saya sadar. Padahal yang dokter ditarif ya gelem. Tapi baiklah, oke, sekali lagi saya umumkan dalam rangka ikut membela negara kesatuan Republik Indonesia, ikut menegakkan Pancasila UUD 45 dan menyelamatkan umat Islam Indonesia, saya siap menghadapi PKI. Tolong diunggah di YouTube biar mereka tahu. Dan saya siap mengadakan gemblengan selama 1 bulan penuh Ramadan jika memang dibutuhkan untuk mempersiapkan tenaga-tenaga. Tapi sekali lagi tidak boleh anarkis, tidak boleh ngawur, tidak boleh ngamuk. Tentu terukur harus berdasarkan komando dari komandan-komandan jika memang diperlukan. Sungguh kalau tidak ingin terjadi perang saudara, tidak ingin terjadi perang antar bangsa ini, tolong Bapak Presiden, tolong Bapak Panglima, tolong para tokoh nasional aware, peduli terhadap hal ini. Jangan biarkan, jangan pura-pura tidak tahu. Pasti umat Islam tidak ridho. Dan kalau sudah tidak ridho, sudah tidak ada yang berwibawa selain para kiai. Tidak ada yang kita dengar. Menteri, jenderal, tidak akan kita dengar kalau jenderal itu tidak anti PKI, kalau jenderal itu pro PKI, ya apalagi yang pasti kita hadapi. Sudahlah, nyawa itu kecil sekali. Dan saya sudah sering kok dikeroyok orang, itu sudah sering. Dulu Bung Rasi baru-baru ini apa enggak, kalau saya enggak menghadapi gitu-gitu 20 orang ngeruyuk ngepong rumah saya gara-gara saya memang terus terang memberantas pemalakan di Jalan Jatisari itu. Jadi kan apa jenenge Bungur baru masih banyak preman ya, macam-macam lah sudah. Terus nanti kalau sudah jam 11 tuh ngidul entah buat pos sendiri untuk malak orang lewat ya, saya larang. Kemudian ada yang dihadapi oleh santri saya 2 orang lawan 20, alhamdulillah menang. Kemudian bukan menang, pergi mereka takut. Kemudian ngadepi ngepung di rumah ya, saya langsung aja sempat keluar, bismillah wis. Apa? Kamu kira semua orang takut pisau? Kamu kira semua orang mempan pisau? Pergi atau menghadapi saya? Akhirnya pergi. Mbuh ini cara ngadepi aku tenan, mbuh aku ya raro. Tapi saya lebih baik mati dalam keadaan kita membela agama Allah, membela kebenaran, daripada kita hidup tapi lalu menjadi budak dunia. Oleh karena itu saya peringatkan, saya ingatkan saudara-saudara saya dari keturunan PKI, tolong jangan bangkitkan PKI. Sadari hidup ini sangat singkat untuk bermain-main dengan dunia. Kalian masih beruntung, kami maafkan, kami terima sebagai bangsa Indonesia. Padahal PKI leluhur kalian memberontak sudah berkali-kali, berkhianat pada negeri ini berkali-kali. Jadi sekarang sebenarnya bukan rekonsiliasi sebenarnya adalah ya kerukunan lah ya. Kita toleran itu, mereka tidak tahu menahu soal dosa masa lalu mbah-mbahnya atau orang tuanya kok. Ya sudahlah, kita terima asal tidak macam-macam. Kalau macam-macam, saya atau Anda yang mati, saya atau Anda yang membunuh, gitu.
Saya ini ya mohon maaf bismillah, saya sampaikan melalui forum terbuka sebagai ketua umum IPIM, Ikatan Persaudaraan Imam Masjid seluruh Indonesia. Anggota saya itu 4 juta. Imam Masjid seluruh Indonesia itu sekitar 4 juta jumlahnya. Ya aku ngitung dewe sih, tapi menurut laporan cabang-cabang kan berapa imam itu ya sekitar 4 juta. Kalau masing-masing orang punya 10 jamaah saja, padahal jamaah saya jelas lebih dari itu, masing-masing imam punya 10 aja, piro itu 10 peng 4 juta 40 juta. Dan kami sangat yakin jamaah itu manut pada imamnya, jamaah itu taat pada imamnya. Gak taat piye to wong salat imamnya dingkluk ya melok dingkluk kan, imamnya apa iktidal ya melok iktidal, pokoknya sudah biasa, sangat akrab, sangat rukun dengan imam. Maka ya para jenderal, ya tidak usah saya sebut namanya, menyatakan bahwa sebenarnya kami lebih yakin untuk mensupport IPIM daripada organisasi yang lain. Organisasi yang lain itu masih berbau politik, kemudian kesetiaan anggotanya pada partai atau organisasi itu masih kamuflase, masih belum sepenuhnya. Tapi kalau imam itu hampir pasti sudah mesti taat, dan cukuplah dikumpulkan di masjid, diceramai, beres wis. 4 juta kali 10 40 nek bareng silahkan. Sekali lagi, PKI jangan bangkit, berlawanan dengan Pancasila, berlawanan dengan preambul atau pembukaan UUD 45, berlawanan dengan undang-undang, berlawanan dengan TAP MPRS, berlawanan dengan kehidupan bangsa ini. Sudahlah, ndak usah. Untuk apa sih menumbuhkan PKI itu? Untuk apa? Mau apa? Mau berontak lagi? Mau berkhianat lagi? No way. Kami semua umat Islam lebih baik mati dalam rangka melawan kalian daripada kami hidup harus berdampingan dengan kalian PKI. Tapi kalau kalian keturunan PKI dan mau baik-baik dengan kami, yes, kalian adalah saudara kami, sesama bangsa Indonesia, sesama umat Islam, kalau kalian mengaku sebagai muslim. Tapi saya juga tahu ini pengakuan tok atau tenanan itu ya enek ilmu ning ngono kuwi. Cuma ya enggak mungkin saya meramal, enggak mungkin, naudzubillah, saya enggak mau. Tapi biiznillah iki wong bener pun ndak itu insyaallah. Ya mohon maaf saya sedikit cerita. Ayah saya, keluarga saya yang dulu pernah ditarget oleh PKI itu, kemudian memang terutama kakak saya, kakak misan saya ini yang Algojo itu, dia sama-sama membaca syahadat, tahu ini syahadat benar atau enggak itu tahu. Jadi kan tiap malam waktu itu operasi ke daerah-daerah PKI, ke basis, kalau ketemu ya suruh syahadat, kalau enggak bisa langsung celeng, bunuh. Soalnya kalau enggak membunuh, mereka membunuh. Kalau pamer, kalau sekarang akan dibongkar kuburan massal, kita harus bongkar juga kuburan massal para kiai dan santri. Di Kurang Gareng, di banyak tempat itu ada datanya. Jadi yang berkhianat itu PKI, yang lebih dulu membuat masalah itu PKI. Maka jangan coba-coba membangkitkan PKI sama dengan membuat musuh dalam negeri. Sekali lagi, kami akan menyatakan perang jika PKI bangkit lagi dimanapun. Setuju nggih? Setuju. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, terima kasih dukungannya, dan ini adalah preambul pendahuluan saya, sikap saya sebelum kami sebagai ketua umum IPIM menghimpun kekuatan serial. Tapi saya memberikan peringatan dini kepada orang-orang yang simpati atau bahkan orang-orang yang memang masuk di arena Palu Arit itu. Tolong hentikan, sadari bahwa kalian pernah, partai kalian pernah melakukan
kesalahan, pengkhianatan pada bangsa ini, dan kami tidak bisa menerima itu, tapi kami bisa menerima kalian sebagai manusia, sebagai bangsa ini. Bener-bener wis, bener-bener. Oke, moga-moga ini bisa menyadarkan semuanya, dan saya berharap kepada ormas-ormas Islam yang lain jangan sembunyi, harus eksposif, karena mereka juga eksposif. Eksposif itu apa sih? Eksposif itu ya mengekspos apa, kaos dicap Palu Arit, difoto, diunggah, kemudian apa diekspos, disiarkan. Apalagi sekarang era sosial media kan, lebih mudah itu. Oleh karena itu kita lawan juga melalui sosial media. Baik, itu yang perlu menjadi pendahuluan dalam kesempatan ini, dan saya minta maaf pada semuanya jika materinya memang masih soal PKI, dan mungkin akan terus masalah ini jika saya masih menerima tindakan dan gerakan mereka. Silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wahid Ghazali dari Waru, Ustaz. Oh ya Mas. Ya, soal PKI Ustaz ya. Kenapa para generasi PKI itu tidak menyadari akan sejarah bahwa yang memulai, yang garai, membantai, membunuh itu adalah bapak atau nenek moyang mereka. Mestinya generasi yang sekarang itu mestinya meminta maaf kepada umat Islam, tapi justru sekarang kok terkesan justru ingin berbalas dendam. Nah, otomatis umat Islam jelas tidak rela. Sekarang pertanyaan saya, kenapa sih sikap anak dari generasi PKI itu kok timbul hati yang demikian, dan kira-kira apa tujuan mereka untuk bangkit kembali? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada setan berupa jin maupun setan berupa manusia. Sekarang sudah ribuan dicelundupkan dari Cina, pura-pura sebagai tenaga kerja, tapi sebenarnya mereka adalah kader komunis. Dulu juga gitu kok, tahun 65 juga gitu kok. 64 mereka Cina menyelundupkan senjata, menyebutkan kader-kader untuk membina. Dan lagi memang orang diajak nyimpang itu lebih mudah dibanding diajak baik. Diajak gak sholat itu lebih cepat dibanding diajak berjamaah kan. Jadi hidup model PKI itu sangat simpel, sangat enak, pokoknya opo oleh enggak ngibadah, gak ada agama, gak ada Tuhan. Tapi waspadalah, nanti di akhirat akan sangat menyesal sepanjang masa. Oleh karena itu saya ingatkan, kalian masih muda, tolong jangan macam-macam. Sadari hidup ini sangat singkat. Memang ada, jadi di samping memang ada kader minded, saya tahu orang-orangnya, saya tahu ya masih menyimpan dendam, itu saya tahu. Tapi tidak mungkin kalau tak ungkap di sini nanti lalu jadi kasus hukum, ya tidak usah lah. Ada orang-orang tertentu yang memang menjadi kompor atau tukang nyumet kompor, ngompor-ngompori supaya dendam, supaya tidak lupa, supaya membangkit-bangkitkan itu. Sungguh PKI pengkhianat, PKI yang memulai, PKI yang salah. Kalau kita maafkan sudah untung. Saya sebagai pribadi saya mau istilah rekonsiliasi tidak apa-apa, tapi ada yang tidak terima dengan istilah rekonsiliasi. Oh, rekonsiliasi itu berbaikan seolah-olah mereka tidak salah. Oke, mestinya mereka itu diamnesti, dimaafkan, bukan direkonsiliasi. Tapi sekarang mereka arogan. Ya sudahlah, berapapun jumlah mereka kita tidak takut, sama sekali tidak takut. Apalagi saya bersyukur pada Allah SWT bahwa menhankam Pak Riyamizat ya, menhankam, kemudian Panglima dan mantan-mantan Panglima, mantan militer berada satu barisan dengan umat Islam. Apapun agama, sebenarnya bukan soal Islam dan Islam sebenarnya. Orang yang beragama pasti sadar ini. Dan tokoh-tokoh militer dan polisi non muslim pun juga sama kok. Kita konsolidasi. Saya entahlah ini apa, karena kebetulan atau bagaimana, saya sungguh tetap bela sungkawa, tetap berduka atas wafatnya Pak Ali Mustafa Yaakub. Tapi ini kok pas gitu, pas
saya dapat pulung ketua umum menggantikan beliau, ada masalah PKI. Oh ya, aku saksi hidup waktu itu, sudah pernah saya ceritakan di sini, sehingga pasti lawan, pasti. Monggo kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan wabarakatuh. Yati, Prof. Oh, nggih, monggo. Mengapa kalau simposium di Tugu Tani itu udah pasti adalah PKI, saat ini pemerintah tidak langsung melarang simposium tersebut? Yang kedua, saya ikut ceramah yang mengatakan sholat di pesawat dengan jamaah Malaysia yang mengikuti mazhab Syafi'i. Sholat di pesawat itu hanya untuk menghormati waktu sholat. Kalau sampai di tempat wajib mengulang. Pertanyaan saya, kita ini menganut mazhab apa? Dan kita bila pergi dengan kereta api atau bis yang melewati masa sholat maghrib, isya, lalu subuh, kita sholat di kereta atau sholat di bis itu apakah berarti kita juga mengikuti sholat sunnah, jadi bukan sholat wajib? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh pertanyaan pertama itu politik tinggi jawabnya, masih sangat rahasia, tetapi beginilah singkatnya, tapi saya tidak mungkin nyebut nama. Atau kalaupun terpaksa nyebut nama ya gak apa-apa, muga-muga. Saya sadar bahwa ini adalah menjadi masalah hukum, tapi gini, karena mereka merasa dilindungi oleh oknum-oknum dalam pemerintah, oleh pejabat tertentu yang memang afiliasinya masih ada kecenderungan ke sana. Yang saya ya bersyukur sekaligus agak prihatin tuh Pak Agus Wijoyo menjadi gubernur Lemhanas. Itu trik, wallahu alam itu. Yang jelas Pak Agus Wijoyo itu kan putra kandungnya Pak Letnan Jenderal Sutoyo Seswomiharjo yang dibunuh tahun 65 itu. Terus sekarang dari jenderal kemudian diangkat kemarin lusa menjadi gubernur Lemhanas. Kalau beliau sadar betul bahwa PKI pengkhianat dan membunuh ayahnya, harusnya beliau strict. Tapi jika ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melunakkan sikap tentara dan polisi, wallahu alam. Yang jelas memang ya mohon maaf Pak Amin Rais sempat ya walaupun tidak eksplisit tapi sempat merasa getun, ternyata era reformasi lebih jelek, lebih bejat daripada era Orde Baru. Korupsi lebih masif, lebih besar, kemudian penyimpangan seperti ini. Dulu zaman Orde Baru kan aman-aman saja. Oke, kita tidak setuju dengan KKN-nya, dengan korupsi nepotisme, tapi waktu itu sungguh terbatas. Korupsi sak miliar membian wis akeh. Saiki triliun itu biasa dengar di telinga kita itu. Nah, yang baru pulang dari Cina itu berapa? Wis pokoke akeh. Triliun itu angka cilik bagi mereka. Allahu Akbar. Dan itu mayoritas memang mereka yang berafiliasi ke Cina. Larinya ya negara Singapura ke Cina, ke Hong Kong. Dan siapa mereka? Kita tahu lah sudah. Jadi terus terang ini politik tinggi, Bu. Saya akan terus mengadakan komunikasi dengan para pihak yang saya yakini memiliki komitmen untuk melawan PKI, dan saya yakini punya power untuk menghimpun umat. Tapi saya sendiri insya Allah punya umat, yaitu tadi 4 juta kali 10 naik ya, digawe gampang timbang angel-angel kan. 4 juta kali 10 piro itu, saya yakin itu cukup kuat untuk menghadapi. Dan apalagi nanti kalau militer, saya yakin TNI masih komitmen, Polri juga komitmen, walaupun tentu oknum-oknum itu ya adalah di mana-mana ada. Ya mestinya begini ini ya harus dilarang. Sudah jelas melanggar undang-undang, jelas kok, sudah jelas melanggar TAP MPRS, sudah jelas itu.
PKI itu masih dilarang, simbol partai itu dilarang. Kenapa kok terbiarkan? Karena memang ada oknum yang memfasilitasi. Iya, memang benar, sholat di kendaraan itu yang pasti boleh kan sholat sunat. Sholat fardu kan diperselisihkan, ada yang tidak boleh, ada yang membolehkan. Salah satunya mazhab Syafi'i memang itu hanya lihurmatil waqt, nanti harus sholat lagi. Baiklah, itu kita hormati pendapat Syafi'i ya. Tapi terus terang saya sebagai pembimbing haji, pembimbing umroh, saya anjurkan sudahlah, untuk haji dan umroh kita bermadzhab selain Syafi'i. Sebab nanti kalau terus bermadzhab Syafi'i, penjenengan gak iso tawaf kok. Tawaf lagi setengah hubungan langsung batal wis. Setengah hubungan naik batal wis. Betul. Saya pernah itu dengan teman saya dari Aceh, gampang ini bertaruh. Waktu itu dia ngotot mau bermadzhab Syafi'i, saya tidak. Akhirnya betul, waktu tawaf pertama kali dia entah dapat 2 putaran langsung keluar wudhu, kemudian teruskan keluar wudhu, akhirnya menyerah. Sekarang soal almarhum, tidak usah sebut namanya. Yang jelas kalau haji dan umroh saya anjurkan penjenengan mengambil pendapat yang sama-sama benar tapi lebih mudah, lebih memungkinkan. Saya termasuk yang ikut pendapat jumhur bahwa sholat di pesawat boleh dan sah serta tidak usah mengulang. Tapi untuk berjamaah memang agak susah karena memang posisinya ya kayak gitu di dalam pesawat. Ya sudah, tidak usah jamaah, sudah keadaan darurat tidak usah jamaah, tidak apa. Kalau jamaah dengan sak lari apa sak garis atau sederet kursi tidak apa-apa, tapi semuanya kan susah itu. Jadi tapi sholat di kendaraan sah dan tidak perlu mengulang lagi. Itu salah satu pendapat. Tapi ada pendapat di hormatul waktu berarti nanti harus sholat lagi, ya silahkan kalau mau ikut itu. Nggih, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yahya, ini agak serius, agak tinggi dikit supaya tershooting. Dan Pak Marzuki minggu yang lalu Profesor mengatakan bahwa jihad yang paling syar'i itu adalah agama, nafas, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah ini sekarang mohon penjelasan yang 2. Nanti yang 2 lagi minggu depan. Yang minggu yang lalu itu tentang din, agama. Nah sekarang mohon tentang jiwa dan akal, nafas tadi. Mohon maaf, terima kasih Bu. Baik, itu namanya ad-daruriyatul khams, kebutuhan pokok atau hak asasi yang 5. Jauh sebelum deklarasi PBB tentang hak asasi manusia, Islam sudah ada ajaran itu. Terutama di kitab Al-Muwafaqat Syekh Asy-Syatibi itu memang lebih jelas, tapi sebelumnya Al-Ghazali juga sebelumnya lagi Syekh Al-Juwaini atau Imam Haramain sudah mendeklar ada itu, tetapi secara tertata tersusun memang era Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat itu 5 hak asasi manusia umat Islam khususnya adalah dalam keadaan di luar perang. Nomor 1 adalah nyawa, nomor 2 agama, nomor 3 akal, nomor 4 keturunan atau kehormatan, nomor 5 harta. Tapi dalam keadaan perang nomor 1 adalah agama. Iya, tadi di luar perang nomor 1 nyawa kan, di luar perang. Kalau dalam keadaan damai nomor 1 agama, nomor 2. Tapi kalau sudah dalam keadaan perang maka agama nomor 1, nyawa nomor 2, nomor 3 tetap akal, nomor 4 keturunan atau kehormatan, nomor 5 harta. Jadi kita mendapatkan doktrin berdasarkan Al-Quran, hadis, dan wawasan para ulama bahwa umat Islam dalam keadaan normal harus sangat menghormati nyawa. Nyawa siapapun, kafir atau tidak kafir, kalau keadaan damai harus dihormati. Bahkan Nabi menyatakan man adza dzimmiyan faqad adzani, siapa yang nyakiti kafir dzimmi, kafir dzimmi itu kafir yang dijamin keamanannya di negara Islam, maka sama dengan nyakiti saya. Maka saya membayangkan betapa beratnya orang yang melakukan terorisme. Nah, kalau dalam peperangan nanti, dalam menghadapi PKI ini, nyawa nomor 2, agama nomor 1. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatian penjenengan semuanya. Mohon maaf segala khilafan kesalahan. Mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Moga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.